Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu pada pelatihan budidaya unggas ayam berdaging di kandang Klosos. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Ya, di sini kita akan belajar bersama tentang performa produksi ayam berdaging. Sebelumnya saya ingin tahu gimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Senang? Ada yang sedih? Tidak ada? Oke. Biar kita tambah semangat lagi, saya akan membacakan pantun. Jangan lupa untuk dijawab ya. Ke pasar membawa tali sambil makan coklat dan bakpia. Semoga seluruh peserta di sini selalu semangat dan bahagia. Oke, terima kasih. Biar tambah semangat lagi, kita akan membacakan ya. Tolong nanti dijawab ya. Siapa kita? Peternak Indonesia. Apa cita-cita kita? Peternak hebat, ayam sehat, Indonesia kuat. Oke, tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan komitmen berlatih pada saat awal kita pelatihan sampai pada hari ini. Pertama, kita harus disiplin, kedua kita harus sopan, ketiga harus rapi. Setuju? Setuju. Oke, siap. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayat, Widya Iswara ahli pertama dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Saya ada di divisi unggas dan aneka ternak. Di sini sudah ada nomor HP dan alamat saya. Juga ada scan barcode jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi saya lebih lanjut. Ya, tadi kan sudah saya berkenalan. Sekarang giliran Bapak Ibu untuk berkenalan. Silakan scan barcode-nya, kemudian tulis nama, asal daerah, jumlah ayam yang dipelihara, dan alasan mengikuti pelatihan ini. Oke, sudah diisi semua. Bervariasi ya. Ada yang mempunyai ayam 1000 ekor. Ini ada Bu Reni dengan motivasinya mendapatkan penghasilan tambahan. Dan ada juga yang 200 ekor dari Pak Hidayat. Dia ingin belajar budidaya ayam berdaging. Tidak apa-apa, yang sedikit itu tidak apa-apa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana ada dua hal penting. Yang pertama adalah hasil belajar, di mana setelah selesai pembelajaran, peserta dapat menilai indeks performa produksi ayam berdaging yang dipelihara dengan benar. Dengan indikator hasil belajar, untuk kita di sini fokus yang poin nomor 3. Setelah pembelajaran, peserta dapat menghitung konversi pakan ayam berdaging dengan benar. Ya, untuk evaluasi awal kita lakukan kuis di Kahoot. Silakan scan barcode-nya dan masukkan kodenya. Oke, sudah dimasukkan, sudah diisi dan ternyata tertinggi adalah Pak Krisno dengan Bu Ilham dan Bu Reni. Namun masih ada perlu kita garis bawahi, dari hasil tadi masih 40% yang menjawab dengan benar. Semoga nanti setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa meningkatkan pengetahuannya mengenai konversi pakan pada ayam. Ya, kita lihat dulu video pembelajaran tentang konversi pakan. Bapak Ibu, di dalam performa produksi ayam berdaging, salah satu indikator penting yang kita ketahui adalah konversi pakan. Gimana? Sudah paham dengan materinya? Sudah. Oke, biar kita lebih paham lagi, kita akan belajar bersama ulang lagi. Oke, untuk pertama saya ingin menanyakan dulu, apa yang diketahui tentang konversi pakan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Apa itu? Nah, itu sebagai salah satu parameter untuk mengetahui produktivitas ayam. Ya, sudah cukup baik. Akan saya jelaskan yang lebih detailnya. Konversi pada pakan ayam daging adalah rasio perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi ayam dan pertambahan bobot badan yang dihasilkan. Nilai konversi pakan semakin kecil maka akan menunjukkan semakin efisien ataupun semakin bagus. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konversi pakan yang pertama adalah jenis kelamin. Umumnya ayam dengan jenis kelamin jantan itu mempunyai nilai konversi pakan lebih bagus daripada betina, karena dia bisa memanfaatkan pakan lebih baik dan hasilnya bobot badannya lebih tinggi. Yang
kedua, umur ayam. Ayam dengan umur tua itu konversi pakannya akan menurun. Karena apa? Pada saat tua dia konsumsinya akan banyak, namun pertambahan bobot badannya akan menurun ataupun tidak naiknya signifikan. Jadi semakin tua umur ayam, nilai konversi pakannya akan semakin jelek. Yang ketiga adalah nutrisi pakan. Kualitas nutrisi pakan itu sangat berpengaruh terhadap bobot badan dan konversi pakan. Dengan pakan yang kualitasnya jelek, otomatis nanti bobot badan yang dicapai akan kecil, sehingga tidak efisien dalam penggunaan pakan, sehingga konversi pakannya menjadi tinggi. Kemudian ada konsumsi pakan. Ini jelas, konsumsi pakan ini nanti diharapkan jika konsumsinya banyak, ayam akan cepat gemuk dan nilai konversinya akan bagus. Kemudian yang kelima, tingkat stres ayam. Ayam dengan tingkat stres tinggi, dia konsumsinya akan rendah. Otomatis nanti apa? Bobot badannya akan kecil, sehingga konversi pakannya juga semakin tinggi. Dan terakhir, penyakit. Apalagi kalau penyakit ini bisa menyebabkan ayam sampai mati. Otomatis nanti pakan yang sudah dikonsumsi tidak bisa dipanen karena ayamnya sudah mati. Pada saat panen kan sudah tidak ada, tapi ayamnya tetap makan pada sebelum mati. Untuk rumus menghitung konversi pakan, ada rumusnya yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi dibagi jumlah bobot ayam. Ya, contoh menghitung nilai konversi pakan, misalkan ini contoh ya, bobot ayam 1,5 kilo, konsumsi pakannya ada 3 kilo. Berapa konversi pakannya? Yaitu 3 kilo dibagi 1,5, yaitu 2. Ya, biar tidak jenuh, kita games dulu. Nanti cluenya belakang itu benjolannya di belakang. Ingat, benjolannya di belakang. Pertanyaannya, jika bebek makan pempek, ayam makan tom yum, maka kelinci makan? Siapa jawab? Ya? Panci. Waduh, masa kelinci makan panci? Kasihan dong kalau kelinci makan panci. Oke, yang lain? Ya? Wajib. Betul. Karena kita kuncinya di kata terakhir, C-nya itu ya. Oke. Gimana? Masih semangat setelah games? Masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya akan memberikan penugasan. Di sini nanti kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok ada satu peserta tadi pada saat perkenalan punya populasi ayam di atas 1000 ekor. Kemudian waktu diskusi adalah 10 menit. Nanti setelah selesai diskusi dilanjutkan dengan presentasi, durasinya adalah 5 menit ya. Pertanyaannya untuk kelompok 1, ayam 2000 ekor, kemudian ada depletingnya 10%, konsumsi pakannya 8.500, bobotnya 2,15, berapa konversi pakannya. Untuk kelompok 2, populasi sama 2000 ekor, dipeliharanya 42 hari, depletingnya 4%, konsumsi pakannya 8.500 dan rata-rata bobot badan sama 2,15. Nanti kita hitung berapa, silakan diskusi. Oke, sudah selesai, silakan. Adakah yang mau maju? Mau satu yang maju? Ya. Oke, silakan maju ke depan, kita tulis. Ya, silakan dipresentasikan. Dari kelompok 1, populasi awal 2000 ekor, depresinya 10%, sedangkan bobot ayamnya 2,15 kg per ekor dengan konsumsi pakan 8.500 kg. Populasi akhirnya yaitu 1.800 ekor, terus bobot panen totalnya 3.870 kg dan konversi pakannya adalah 2,2. Iya, dari kelompok 2 ada pertanyaan, setuju? Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi sudah dipresentasikan ya, kita lihat kunci jawabannya. Ya, untuk kelompok 1 ternyata betul sekali, nilai akhirnya konversi pakannya adalah 2,20. Oke, sekarang tadi materi sudah saya berikan, sekarang Bapak Ibu silakan menilai dirinya sendiri. Caranya gimana? Jika merasa paham dengan materinya, tepuk tangan 3 kali. Jika cukup paham 2 kali, jika kurang paham 1 kali. Silakan, tepuk tangan. Oke. Terima kasih, berarti sudah paham semua ya. Oke, untuk membuktikan saya ingin sampel satu peserta. Siapa yang beruntung menggunakan wheel of name, nanti akan saya berikan pertanyaan.
Siapakah yang beruntung? Oke, ternyata Ibu Ilham. Ibu Ilham siap untuk jawab? Siap. Oke, pertanyaannya. Jika ayam makannya 4 kilo, bobotnya 2 kilo, berapa konversi pakannya? 2. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Bu Ilham. Oke, tadi kan baru sampel ya. Sekarang saya ingin mengetahui evaluasi dari Bapak Ibu semuanya. Silakan scan barcode di sini dengan kodenya dan dikerjakan. Oke, sudah semua. Kita lihat. Wah, ternyata yang nomor 1 Ibu Happy, nomor 2 Ibu Ilham, nomor 3 adalah Bapak Krisno. Dan di sini yang perlu saya garis bawahi adalah evaluasi akhir Bapak Ibu mengerjakannya sudah 92% itu tepat. Berarti ada peningkatan ya dari sebelumnya. Berarti tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang sudah saya berikan adalah yang pertama, konversi pakan merupakan hal yang dibutuhkan. Konversi pakan merupakan pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan. Yang kedua, semakin kecil nilai konversi pakan berarti semakin efisien. Yang ketiga, rumus konversi pakan adalah konsumsi pakan dibagi bobot badan. Nah, di sini saya akan memberikan tugas Bapak Ibu semua setelah melaksanakan pelatihan ini nanti hitung di rumahnya performa produksi ayam yang dipelihara. Tadi kan sudah melihara semua kan? Dihitung. Nanti tugasnya dikumpulkan tanggal 25 September di aplikasi LMS BPPT Batu. Siap? Siap. Oke. Nah, saya ingin memberikan motivasi sedikit kepada Bapak Ibu semua di sini. Setiap gerakan besar diawali dengan langkah kecil. Jadi buat Bapak Ibu tadi yang populasi ayamnya masih sedikit, jangan minder, jangan takut, jangan patah semangat. Tetap yakinkan suatu saat bisa menjadi populasi ayam yang banyak. Yakinkan di diri Bapak Ibu semua. Siap? Siap. Oke. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Nanti jangan lupa direspon ya. Oke. Saat hari Lebaran tak lengkap tanpa salaman. Cakep. Kalau saya ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Cakep. Terima kasih. Ya, ini akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini sampai pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah saya berikan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan terakhir.